Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Sri Lestari, nomor pokok mahasiswa 10307034 dari Agroindustri Politeknik Negeri Subang. Pada kali ini saya akan merespon buku yang berjudul Pendidikan Pancasila bagi Perguruan Tinggi yang dirancang oleh Dr. Ujang Carda, SSA, MH, MIP. Buku ini terdiri dari 10 bab, diantaranya yaitu pada bab 1, membahas tentang orientasi terhadap pendidikan Pancasila. Nomor 1, landasan dan tujuan pendidikan Pancasila itu apa sih? Landasan Pancasila adalah landasan yuridis, dinamis, dan kultural. Tujuan pendidikan Pancasila di perguruan tinggi adalah untuk memberikan pemahaman dan penghayatan atas jiwa dan nilai-nilai dasar Pancasila pada manusia sebagai warga negara Republik Indonesia, serta membimbing untuk dapat menerapkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Lalu nomor 2 ada rumusan Pancasila. Rumusan Pancasila terdiri dari etimologis, terminologis, dan historis. Rumusan Pancasila sebagai etimologis adalah Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua kata, panca dan sila. Panca berarti 5 dan sila berarti dasar. Sila juga diartikan sebagai aturan yang melatar belakangi perilaku seseorang atau bangsa, kelakuan atau perbuatan yang menurut adab sopan santun, akhlak, dan moral. Lalu nomor 3, tujuan mempelajari Pancasila. Tujuannya adalah memperkuat Pancasila sebagai dasar filsafat negara dan ideologi bangsa melalui revitalisasi nilai-nilai dasar Pancasila sebagai norma dasar kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Bab 2, memahami sejarah Pancasila sebagai lambang negara Indonesia. Yang pertama, Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia. Pancasila merupakan dasar negara Indonesia. Pancasila dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia bukan sesuatu yang baru, melainkan sudah lama dikenal sebagai bagian dalam nilai-nilai budaya kehidupan bangsa Indonesia. Artinya, Pancasila digali dalam berasal dari nilai-nilai pandangan hidup masyarakat Indonesia. Yang kedua, Pancasila sebagai lambang negara Indonesia. Garuda Pancasila ditetapkan sebagai lambang negara Indonesia berdasarkan mitologi. Garuda memiliki nilai sejarah yang menjadi perjalanan bangsa Indonesia. Proses penetapan lembaga negara ini dilakukan pada tanggal 13 Juli 1945 dalam rapat panitia perancangan Undang-Undang Dasar 1945. Nomor 3, memahami Pancasila sebagai lambang negara Indonesia dari putusan Mahkamah Konstitusi nomor 4/PUU/K/12. Bab 3, memahami Pancasila sebagai sistem filsafat. Apa sih pengertian filsafat itu? Filsafat adalah kajian masalah mendasar dan umum tentang persoalan seperti eksistensi, pengetahuan, nilai, akar, pikiran, dan bahasa. Istilah ini kemungkinan pertama kali diungkap oleh Pythagoras. Pengertian Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila sebagai sistem filsafat adalah suatu kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan, saling bekerja sama antara sila yang satu dengan sila yang lain untuk tujuan tertentu, dan secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan yang utuh yang mempunyai beberapa inti sila, nilai-nilai, dan landasan yang mendasar. Lalu yang ketiga, konsep dasar filsafat Pancasila. Pancasila dapat diartikan sebagai 5 dasar yang dijadikan dasar negara serta pandangan hidup bangsa. Yang keempat, landasan filsafat Pancasila. Pancasila memiliki 3 landasan pijak filosofis, yaitu ontologis, epistemologis, dan akiologis. Bab 4, memahami Pancasila sebagai sistem nilai, etika, dan norma. Pengertian nilai, etika, dan norma. Nilai adalah konsep atau gagasan yang menyeluruh mengenai apa yang hidup dalam pikiran seseorang. Pancasila sebagai sistem nilai mengandung serangkaian nilai yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Yang kedua, Pancasila sebagai nilai dasar fundamental bagi bangsa dan negara. Sebagai filsafat bangsa dan negara Republik Indonesia, Pancasila mengandung makna bahwa setiap aspek kebangsaan, kemasyarakatan, serta kenegaraan harus berdasarkan nilai-nilai ketuhanan. Bab 5, memahami muatan sila-sila dalam Pancasila. 1. Hakikat nilai yang terkandung dalam Pancasila.
Sifat nilai dasar Pancasila merupakan hakikat dari kelima sila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Nilai Pancasila termasuk nilai dasar yang bersifat universal. 2. Isi arti materi dalam sila-sila Pancasila. Dalam nilai dasar tersebut terkandung cita-cita, tujuan, serta nilai-nilai yang baik dan benar. 3. Refleksi nilai-nilai ketuhanan dalam Pancasila. Nilai ketuhanan dalam Pancasila menunjukkan bahwa eksistensi negara, bangsa, dan manusia Indonesia berrealisasi dengan Tuhan yang diyakini sebagai sumber segala kebaikan. Bab 6. Memahami Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Ideologi adalah seperangkat ide asasi tentang manusia dan seluruh realitas yang dijadikan pedoman dan cita-cita hidup. Makna ideologi bagi bangsa Indonesia adalah dasar atau pedoman untuk mencapai cita-cita negara atau cita-cita yang menjadi dasar bagi suatu sistem kenegaraan untuk seluruh rakyat bagi bangsa yang bersangkutan. Perbandingan ideologi Pancasila dengan ideologi lainnya. Ideologi Pancasila bukan liberal, ideologi yang menunjukkan tinggi hak dan kebebasan individu. Bab 7. Memahami demokrasi Pancasila. Terdiri dari perkembangan demokrasi di Indonesia dan konsep demokrasi, bahwa demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang berdasarkan sila-sila Pancasila yang dilihat sebagai suatu keseluruhan yang utuh. Bab 8. Memahami hak dan kewajiban asasi manusia. Terdiri dari sejarah perkembangan hak asasi manusia, istilah dan pengertian hak asasi manusia, macam-macam hak asasi manusia, dan pemahaman hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. HAM atau hak asasi manusia adalah hak atau kewenangan setiap orang untuk menyampaikan pendapat. Bab 9. Memahami Pancasila dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Dalam kedudukan ini, Pancasila merupakan sumber nilai dan sumber norma dalam setiap aspek penyelenggaraan negara, termasuk dalam sumber tertib hukum di Indonesia, sehingga Pancasila merupakan sumber nilai. Bab 10. Refleksi Pancasila sebagai paradigma reformasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Paradigma dalam disiplin intelektual adalah cara pandang orang terhadap diri dan lingkungannya yang akan berpengaruh dalam berpikir, bersikap, dan bertingkah laku.